Selamat pagi, siang, sore, malam, Bumi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan program yang kami beri judul Teyvat Airlines Reservation Program. Anggota kelompok kami terdiri dari Angelina Rahma, Kausan Taufikur Rahman, Gusti Rizky Aina, dan saya sendiri Michael Theophilus. Program pemesanan tiket pesawat memerlukan banyak variabel dan kalkulasi agar bisa berjalan. Program juga memerlukan beberapa error handling agar bisa menerima input dengan benar. Karena kompleksitas ini, kami tertarik untuk mencoba menerapkan ilmu yang kami dapat selama 1 semester dan membuat sebuah program yang bisa digunakan untuk memesan tiket pesawat. Selain itu, kami melihat bahwa rata-rata tempat pemesanan tiket pesawat jarang sekali memberikan informasi tambahan mengenai berat bagasi yang dapat dibawa oleh user. Karena itu, program kami juga menyediakan opsi untuk memeriksa hal tersebut. Nah, jadi selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan metode ini adalah sebagai wadah buat user untuk melakukan pemesanan tiket dan pembayaran sekaligus, serta memberikan kesempatan kepada user untuk memeriksa bagasi mereka. Jadi pada program ini dapat menerima input bandar udara tujuan dan asal dari user, program dapat menerima input sebanyak 5 tiket di satu waktu yang bersamaan, program dapat memeriksa apabila tanggal valid dan pilihan kursi tidak sama, dan program memberikan 3 pilihan pembayaran yaitu on-site, terbang, dan e-wallet. Kemampuan program itu ada ada 3. Yang pertama itu menghitung bagasi user dan memberitahu biaya bagasi yang perlu dibayarkan apabila terjadi overload bagasi. Yang kedua, menunjukkan kembali tiket yang sudah dipesan oleh user. Dan yang ketiga, memeriksa apakah user sudah memesan tiket dan menampilkan pilihan untuk melakukan pemesanan ulang. Apabila sudah dipesan, pembayaran yang sebelumnya akan di-refund apabila dilakukan pemesanan ulang. Grup berikut merupakan imitasi dari program kami. Saat ini program kami belum dapat membuka dan mengubah file eksternal atau database untuk menyimpan data. Program juga belum dapat memeriksa apabila kursi yang dipilih tersedia atau tidak pada kelas tersebut atau merupakan kursi out of band. Sekarang ini tiket pesawat pembayaran refund kami masih menggunakan demi program. Untuk user dari program ini ada pembeli yang ingin memesan sebuah tiket. Sekarang untuk bagian level check dan kode akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Ini adalah tampilan kode utama kami. Kode utama kami berjalan dengan cara meminta input dari user, yaitu menu, di mana menu ini dalam bentuk integer, dan akan masuk ke switch, di mana ketika menu sama dengan 1, akan menjalankan kode untuk membook tiket, kemudian ketika menu sama dengan 2, akan menjalankan kode untuk mengecek bagasi, kemudian saat case 3, akan menjalankan kode untuk menunjukkan tiket, ketika case 4 akan memprint panduan untuk user, dan ketika case 5 akan di print thank you, dan kemudian program berakhir karena tidak memenuhi kondisi while, di mana while menu tidak boleh sama dengan. Dan ketika case yang dimasukkan itu di luar 1-5, maka akan terprint wrong input. Kode berikutnya adalah untuk bagian tiket. Jadi awal mulanya akan dicek dulu flag-nya, di mana ketika nilai flag lebih besar dari 0 berarti user sudah memesan tiket, tetapi ketika sama dengan 0 maka user belum memesan tiket. Jika user belum memesan tiket, maka akan diminta untuk menginput departure airport, kemudian menginput destination airport, menginput departure date, month, and year, kemudian menginput kelas, yaitu bisnis dan ekonomi, kemudian menginput jumlah tiket yang ingin pesan. Selanjutnya akan masuk ke for loop, di mana for loop akan mengulang sebanyak jumlah tiket yang ingin dipesan, di mana user diminta menginput nama dan menginput pilihan tempat duduk. Kemudian tiket infonya akan di-print. Apabila tiketnya correct, maka program akan dilanjutkan ke calculation code, kemudian ke payment code, dan kemudian paymentnya akan di-print dan berakhir. Akan tetapi apabila ternyata tiketnya masih ada yang salah, user dapat memilih no dan kembali lagi ke bagian input departure airport. Kemudian, apabila flag-nya lebih besar dari 0, maka user akan ditanya untuk rebook atau tidak, dan ketika user memilih tidak rebook, maka program akan berakhir, dan ketika user memilih iya untuk rebook, maka akan print refund, dan kemudian kembali lagi ke bagian input departure airport. Berikutnya adalah kode untuk select airport.
Awal mulanya, user akan diminta untuk menginput departure airport dan destination airport, di mana departure airport sebagai A dan destination airport sebagai C, keduanya adalah dalam bentuk integer. Kemudian akan masuk switch case, di mana ketika case-nya 1, maka tiket bandara adalah Soekarno-Hatta dan harganya 120. Case 2, tiket bandara menjadi Syamsuddin Nur dan harga menjadi 130. Case 3, tiket bandara menjadi Ngurah Rai dan harga menjadi 140. Case 4, tiket bandara menjadi Juanda dan harga menjadi 150. Apabila case-nya di luar 1-4, maka akan terprint error. Kemudian, ketika nilai A sama dengan C, akan terprint airport tidak boleh sama. Dan while A sama dengan C bernilai benar, maka akan kembali lagi ke bagian input departure airport. Sedangkan ketika if A sama dengan C dan while A sama dengan C bernilai salah, maka program akan berakhir. Section ini, user akan diminta input tiket date, tiket month, dan tiket year secara bertahap, yang pada tiap tahapnya akan ada error handling, yang apabila user salah pada tahap itu, maka akan mengulang tahap tersebut. Dan untuk khusus tiket year, itu kita hanya menerima dari 2022 sampai 2025. Dan untuk selanjutnya ada flowchart seat choosing atau pemilihan tempat duduk. Pada flowchart ini, kita akan dimulai dengan memperlihatkan dua pilihan, yaitu business class dan economy class. Lalu, user diminta untuk memilih kelas. Selanjutnya, user diminta untuk memilih jumlah tiket atau tiket N. Nah, jumlah tiket yang dapat dipilih maksimal itu 5. Dan di sini ada error handling apabila tiket yang dimasukkan itu lebih daripada 5 atau kurang daripada 1, maka akan mengulang lagi untuk memasukkan jumlah tiket. Lalu di sini ada for loop lagi untuk mengulang tadi sebanyak jumlah tiket yang diinginkan. Nah, ini pertama ada input tiket nama, lalu dan di sini ada sesuai dengan kelas yang dipilih tadi. Apabila kelasnya itu tuh business, maka harga kelasnya sama dengan 1,3, dan apabila ekonomi kelas, harga kelasnya itu sama dengan 1. Lalu masing-masing dari sini mencetak ekonomi class seating dan business class seating. Lalu akan di-input untuk memilih tiket seatnya itu apa. Lalu di sini ada for loop untuk mengecek apakah tiket tadi itu sudah di-occupied atau belum. Apabila sudah, maka flag-nya akan sama dengan 1, dan apabila belum, flag-nya sama dengan 0. Lalu di sini akan terus ulang untuk mengecek. Nah, apabila flag-nya sama dengan 0, maka akan diulang lagi untuk memasukkan tiket lagi untuk yang lainnya. Dan apabila jumlah I-nya kurang dari tiket N, maka akan diulang lagi sebanyak jumlah tadi, yang perlu tadi. Nah, lalu seat choosing lanjutannya tadi kan udah jadi A. Nah, lalu akan mencetak informasi tiket yang berisi tiket barcode, tujuan barcode, nama, kelas, seat, dan tanggal. Apabila sudah benar, maka akan N, dan apabila masih salah, user dapat mengetikkan angka 1. Di sini user diminta untuk input handling error sebagai error handlingnya. Nah, yang tadi itu tiketnya sudah di-print sebanyak jumlah tiket. Selanjutnya ada price. Nah, pada price ini untuk menghitung harga tiket tadi, yaitu harga tiketnya adalah F-price sama dengan price 1 kali price 2 kali kelas kali jumlah. Lalu akan menjadi F-price. Kemudian saya akan melanjutkan untuk flowchart dan codingan untuk luggage and baggage rule. Ini adalah codingan yang digunakan. Kemudian ini flowchart yang digunakan, maka I sama dengan 1 akan dideklarasikan, kemudian akan di-print judul dari allowance rule baggage and luggage-nya, kemudian akan masuk ke bagian looping for. Jika I kurang dari sama dengan 8 bernilai benar, maka akan masuk ke bagian if sama dengan 1, 4, 6, 8, dan jika bernilai benar akan di-print pembatas, dan kemudian jika bernilai salah maka akan masuk ke if sama dengan 2, kemudian dan 3, dan jika bernilai benar yang 2 maka akan mengeprint subjudulnya, kemudian 3 untuk satuan dari subjudulnya, dan jika 5 akan mengeprint nilai dari si tabelnya. Kemudian nilai ini akan selalu bertambah, dan kemudian akan dihubungkan konektor 1, dan kemudian akan di-print denda dari kelebihannya, kemudian akan dihubungkan ke N.
Kemudian ini untuk flowcard check your luggage. Ini codingan yang digunakan. Kemudian ini akan start recall header function, kemudian akan menginput sum, kemudian akan memprint pembatas dan nilai i sama dengan 1 diklarasikan untuk bagian for i kurang dari sama dengan sum. Jika bernilai benar, maka akan menginput nickname, class, luggage, and baggage, dan kemudian akan dihubungkan ke konektor 3. Dan jika bernilai salah, akan print processing dan dihubungkan ke konektor 4. Untuk konektor 3, maka akan masuk ke bagian switch class dan akan ke case 1 jika kelasnya adalah bisnis dan dilakukan perintah sedemikian. Dan jika bernilai salah, maka akan masuk ke case bagian 2 untuk yang ekonomi dan akan dilakukan perintah sedemikian. Dan jika bernilai salah, nilai i akan selalu bertambah dan kemudian akan ke bagian for yang tadi sebelumnya. Dan ini untuk konektor bagian 4 akan memberikan header function, kemudian K sama dengan 1 dan J sama dengan 1 digunakan untuk mengeprint tabel yang tadi nilai-nilai sudah dimasukkan, dan ini seperti tadi, I sama dengan 1 dan 4 untuk pembatas, 2 dan 3 sebagai subjudul dari tabelnya, kemudian J berdasarkan rasa 2 sama dengan 1 atau yang ganjil maka akan mengeprint nickname X sama V, dan jika bernilai 0 atau bernilai genap maka akan mengeprint pembatas dan kemudian akan ke 6, dan kemudian jika nilainya lebih dari sama dengan 4 ditambah 2 kali sama maka akan bernilai N. Kemudian ini adalah codingan untuk payment. Dan ini flowcard-nya maka akan mengeprint onsite e-banking QR code, akan mengeprint print select, kemudian akan masukkan menu, dan kemudian akan masuk ke switch menu. Pada case 1 akan ke bagian booking code, dan case 2 akan menginput pilihan bank, kemudian akan dihubungkan konektor 7, dan case 3 untuk pilihan QR menginput pilihan QR dan kemudian akan dihubungkan konektor 8, dan ke default untuk error. Untuk switch pilihan bank yang dihubungkan dengan konektor 7, jika case 1 akan ke Mandiri, 2 untuk BNI, 3 untuk BNI, dan default untuk error. Dan untuk konektor 8, switch pilihan QR untuk case 1 adalah GoPay, 2 untuk ShopeePay, 3 untuk OVO, 4 untuk Dana, dan default untuk error. Kita akan masuk kepada output window dari program kami. Ini merupakan output window dari pemesanan tiket, dan ini merupakan output window dari pemeriksaan bagasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian code demonstration. Berikut merupakan presentasi demo dari kode kami. Kode kami sendiri menggunakan stroke untuk mayoritas dari inputnya, seperti nama, bandara tujuan, seat, tanggal, dan nickname untuk bagasi, berat bagasi, access, dan lain-lain. Untuk bagian utama dari kode kami menggunakan switch case untuk menunya, ini masing-masing dengan case-nya P1, 2, 3, 4, 5, dan kebanyakan error handling kami menggunakan while. While ini kami gunakan untuk mayoritas error handling seperti di menu dan seperti di bagian 1. Nanti akan bisa dilihat langsung apabila saya play kodenya. Saat kodenya dibuka, ini merupakan nama kami. Dan ini adalah menu utamanya. Menu utama memiliki 5 pilihan: buka tiket, check luggage price, check order, user guide news, dan exit. Dari sini sendiri kami menggunakan switch case. Apabila kita check order, kode akan mendeteksi sebuah flag yang masih berisikan nilainya 0. Flag ini akan berisikan 1 apabila Anda sudah memiliki tiket. Karena itu program kami akan mendeteksi Anda belum memiliki tiket dan menunjukkan bahwa you currently do not have any ticket. Mari kita pesan sebuah tiket. Ini buka tiket, akan ada 4 pilihan bandara. Anda akan diminta untuk masukkan departure airport atau bandara tujuan, bandara asal. Misalnya saya akan pilih Soekarno-Hatta, dan apabila saya pilih Soekarno-Hatta lagi, ini akan diminta untuk memberikan bandara lain. Kita akan verifikasi Sudirman, dan kita akan masukkan sebuah tanggal di sini. Untuk saat ini kode kami hanya menerima sampai tanggal 2025, jadi apabila 2027 dia tidak akan menerima. Sekarang kita diminta untuk kelas, ada bisnis dan ekonomi, dan berapa banyak orang yang akan terbang. Misalnya 1 orang saja, saya saja. Misalnya saya, Rizky Aina. Kita akan duduk di kelas 1, di kelas kita 1, dan ini akan ada tiket saya. Misalnya tiketnya tidak benar, apabila saya pencet 0 akan kembali lagi. Kita akan ulang lagi. Sekarang kita akan ke Ngurah Rai dengan tanggal yang sama, masih kelas yang sama, tapi sekarang akan ada 2 orang yang terbang. Untuk orang pertama, saya akan memilih seat A1. Sekarang untuk orang kedua, misalnya teman saya,
Tapi ini akan saya masukkan lagi sheet yang sama A1. Program akan mendeteksi sheet itu sudah diambil, dan oleh karena itu harus menjadi sheet lain, misalnya A2. Ini merupakan preview dari tiket. Sudah benar tiket ini, berarti correct. Dan ini adalah pembayarannya. Ini semua masih dummy programming, misalnya Shopee Pay. Ini akan ada QR code. Dan sekarang processing payment. Paymentnya berhasil akan kembali ke menu utama. Sekarang apabila kita cek order, akan sudah ada order kita. Sekarang apabila kita cek luggage price, misalnya saya saja sendiri, Aina, saya terbang di kelas bisnis, memiliki hand luggage 22 kilo, dan memiliki bagasi 30 kilo. Ini akan overload 2 kilo di hand luggage. Berarti ini user guidance, isinya guide dari program ini, menu, Designated Airport, class, payment method. Sekarang apabila kita buka tiket lagi, ini akan memberitahu kalau kita sudah ada tiket. Karena kita tidak ingin buka tiket lagi, kita no aja. Dan sekarang kita bisa exit. Dan program akan tertutup. Begitu saja presentasi program dari kami. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, Bunia.